Bab 5 tentang pengembangan motivasi terhadap aktivitas olahraga. Motif merujuk kepada sumber pendorong atau penggerak perilaku manusia. Motif adalah energi psikologis yang bersifat abstrak. Bentuknya hanya dapat dirasakan menurut fenomena perilaku yang ditunjukkannya. Motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak atau pendorong tersebut. Motivasi memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran keterampilan gerak dan juga penampilan olahraga. Motivasi dapat dibagikan menjadi 3. Motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah motivasi amotivasi. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri atlet itu sendiri. Motivasi ekstrinsik tentu berkebalikan dengan intrinsik, yaitu bersumber dari luar diri atlet itu. Kedua motivasi ini saling berhubungan satu sama lain, saling menambah, menguatkan, dan juga melengkapi. Motivasi intrinsik memiliki 3 dimensi, yaitu intrinsic motivation to know, intrinsic motivation to experience, dan stimulation, dan juga intrinsic motivasi to accomplish. Motivasi ekstrinsik memiliki 3 dimensi, yaitu external regulation, introject regulation, dan identified regulation. Amotivasi atau ketidakberdayaan yang dipelajari adalah suatu keadaan pada diri individu yang ditandai dengan perasaan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Atlet yang memiliki motivasi intrinsik tinggi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Yang kedua, biasanya tekun, rajin, bekerja keras, dan juga teratur, juga disiplin dalam menjalani latihan. Yang ketiga, tidak suka bergantung kepada orang lain. Yang keempat, memiliki karakteristik kepribadian yang positif, matang, jujur, dan juga sportif. Yang kelima, melakukan aktivitas secara lebih permanen. Adapun yang termotivasi secara ekstrinsik memiliki ciri-ciri kurang sportif atau kurang jujur, seperti licik ataupun curang. Yang kedua, sering sekali tidak menghargai orang lain, lawannya, atau peraturan pertandingan. Yang ketiga, cenderung berbuat hal merugikan seperti obat perangsang yang mudah dibeli atau disuap. Dan yang keempat, kurangnya semangat dan bergairah dalam latihan maupun pertandingan. Selanjutnya, semangat dan gairah akan muncul jika ada iming-iming eksternal, misalnya bonus yang sangat besar. Motivasi berprestasi adalah motif yang mendorong individu untuk berpacu dengan ukuran keunggulan dirinya sendiri, orang lain, dan juga kesempurnaan tugas. Daya kesempurnaan sering sekali diartikan sebagai disposisi berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh kepuasan ketika dibandingkan dengan standar kesempurnaan atau ukuran keunggulan orang lain. Ada 3 perspektif teori yang diajari dasar untuk pengembangan motivasi berprestasi, yaitu yang pertama, teori atribusi dan teori tujuan berprestasi. Teori kebutuhan berprestasi didasari oleh proses interaktif antara faktor individu dan juga faktor sosial sebagai prediktor perilaku. Teori atribusi menjelaskan tentang penyebab kesuksesan dan kegagalan. Penyebab itu berupa penyebab tetap ataupun tidak tetap, dan penyebab internal juga eksternal. Perspektif teori tujuan berprestasi didasari pada asumsi adanya perbedaan dalam perspektif tujuan secara individu atau cara-cara yang berbeda ketika individu menilai kompetensi dan keberhasilan. Ada 8 strategi meningkatkan motivasi, yaitu strategi verbal, strategi perilaku, strategi pemberian intensif, strategi pemberian supervisi, penyajian gambar-gambar, pemberian mental imagery, dan pemberian motivasi karena takut, dan penetapan tujuan. Motivasi adalah sebuah konstruk
psikologi yang dapat dibangun oleh sejumlah dimensi tergantung sudut pandang masing-masing. Motivasi dapat diukur dengan berbagai metode. Eh, Tiga di antaranya yang sering digunakan: observasi langsung, penilaian oleh orang lain, dan juga laporan diri.